masa. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah pendahuluannya. Materi ini akan berfokus pada pembahasan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila dipahami dan diterapkan pada periode-periode kunci, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, dan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Yang pertama itu adalah awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada periode ini, Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Perannya sangat fundamental sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Fokus utama pada masa ini adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk membangun negara yang berdaulat di tengah perjuangan yang mempertahankan Indonesia. Oke, selanjutnya itu adalah masa demokrasi liberal dan RIS. Terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini, penerapan sistem multipartai memicu persaingan ideologi yang sangat kuat. Pancasila menghadapi tantangan karena posisinya sering diperdebatkan dalam sidang konstituan untuk menggantikan undang-undang sementara. Akibatnya implementasi Pancasila dalam pemerintahan menjadi kurang stabil karena setiap partai politik membawa ideologinya masing-masing. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin yang terjadi tahun 1959 sampai dengan 1965. Melalui dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kembali ditegakkan sebagai dasar negaranya. Namun pada era ini, penafsiran Pancasila cenderung terpusat sesuai dengan gagasan Presiden Soekarno. Pancasila diidentikan dengan konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pemerintahan Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Nilai-nilainya disosialisasikan secara terstruktur melalui program P4. Meskipun tujuannya baik untuk stabilitas, penafsiran Pancasila pada masa ini bersifat seragam dan terkadang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahannya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah masa era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Memasuki era reformasi muncul cara pandang baru terhadap Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Pancasila tidak lagi ditafsirkan secara kaku, melainkan digali kembali nilai-nilai dasarnya untuk menjawab tantangan zaman yang lebih kompleks. Seperti halnya isu hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Pancasila diposisikan sebagai sumber inspirasi etika dan sosial.